Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Perpisahan tak harus berakhir tragis, namun ada juga yang berakhir bahagia. Ya kalau kita bisa lihat, ya itulah mantan-mantan pemain MU itu. Kayak bahagia banget di klub sebelah. Gue juga bingung. Di MU-nya busuk, di klub sebelah jadi bagus banget. Oke, ini gue nggak tahu. Coba kita tanya sama Mas Aryo dan Rizal ya. Bagusnya tuh faktor memang secara kepercayaan dirinya dia kembali atau memang secara treat dari manajemen di klub yang baru itu tepat untuk pemain tersebut. Kita beranjak pertama ke Anthony dulu deh. Yang dari awal kepindahannya man of the match, golin, selebrasi salto, Backflip gitu ya. Ini statistiknya nih. Ini harusnya ada nih 4 game, 3 gol, 1 assist, 3 Liga MVP, 1 salto harusnya. Iya, betul. Harusnya ada Selebrasi. satu salto. Iya. Selebrasi. Salto nembak-nembak. Ada itu. Oh, ini fight apa? FYP tembak-tembak udah sampai sana gitu kan. Ini salto gitu. Praktekin dong. Jangan dong. Papan di sini soalnya nih. Mas Aryo. Lo ngeliat Anthony gimana Mas Aryo? Apa memang kepercayaan dirinya kembali atau memang dikasih kebebasan sama pelatih atau gimana? Kalau di MU juga sebenarnya kan dikasih kebebasan juga ya. Bebas dah lo mau di cadangan. Iya. Lo mau muter-muter Lo mau kek, dateng, terserah. Lo mau main gasing kek gitu. Cuman kan kayak tertekan ya menurut gua. Kalau lo bilang ya iyalah MU sedang dalam tekanan. Emang Betis nggak dalam tekanan? Di bawah Pellegrini peringkat 5 hampir terus ke Liga Champion, sekarang di peringkat belasan kemarin ketika dia masuk. Artinya kan juga berada dalam tekanan juga ini tim gitu. Tim yang biasa ada di papan atas, tengah ke atas, tapi justru ada di ke bawah gitu. Nah, perlahan-lahan justru dia bisa, gue bisa tampil sesuai yang gue mau nih. Gue bisa tawarkan apa yang gue selama ini tawarkan di klub sebelumnya, tapi di Ajax ya. Ya. Bukan di MU ya. Bukan di MU. Di Dia klub bisa sebelum MU. bisa dia tunjukin di situ gitu, dan itu ngebukti kalau gue sih lihat gesture pemain. Pemain main dengan ada senyuman. Iya. Sancho kan melakukan itu kan. Rashford ini kan pemain-pemain yang kayaknya nggak ada senyumnya ya pas lagi di United gitu. Kayak Beban tertekan banget, beban ya. Terlepas dari ya lo nggak berarti nggak worthy of badge-nya MU, ya bisa aja orang melihatnya seperti itu gitu. Cuman kan kalau terjadi pada banyak orang, termasuk sebelumnya Ronaldo gitu kan, termasuk salah satu yang ramai juga diisukan, lo lagi butuh gol tapi lo buang salah satu sumber gol lo yang tetap bisa cetak gol secara kontinu di klub maupun di timnas. Artinya kan penanganan lo terhadap pemain-pemain ini ada something di situ. Menurut gue seperti itu. Kalau Jal, apakah gara-gara kualitas liganya yang tidak seketat atau setinggi pressure di Premier League? Gue rasa kalau kualitas La Liga bagus banget sih ya. Yes. Secara kualitas teknikal mereka tuh bagus banget. Tiap kali gue tonton nyaman banget tuh. Setiap pemain tuh kayak bisa megang bola gitu. Nyaman banget, beda dari Premier League. Tapi dari timing kalau seorang winger tuh datengin waktunya, dia kayak punya waktu gitu. Winger-winger di La Liga mereka punya waktu untuk mikir dulu sesaat. Mereka punya waktu untuk mikir opsi mana yang bakal dia pilih. Sedangkan di Premier League kan fisikalnya tuh jauh lebih keras banget. Dan gue rasa tuh Anthony gak pernah nyaman banget main di Premier League. Kurang lebih 3 musim dia gak pernah dapetin diri terbaik dia. Jadi gue rasa faktor itu jelas sangat berpengaruh. Dan kalau dari segi keterlibatan dia sejauh ini, impactnya emang jauh lebih bagus banget ketimbang 3 game pertama sama MU sih ya. Walaupun dia debut golin lawan Arsenal waktu itu. Tapi abis itu kan juga gak sementereng sekarang ini bersama Real Betis. Dari 4 game, 3 game dia selalu terlibat dalam kontribusi gol. Jadi gue rasa dari dianya sendiri pun emang pemain yang emang kayaknya berkualitas. Tapi bukan buat MU dan Premier League aja, cocok-cocokan di situ. Statusnya kan loan. Iya dong. Apakah ada dari Antoninya yang kayak gue dipinjemin nih, gue tunjukin deh. Ada gitu nggak secara mentalnya? Jadi Biar dibeli ya. biar segera bebas. biar balik lagi Segera bebas. biar balik lagi dapat tempat. Tetap lah lu main di Real Betis sama di MU punya pride yang beda. Ya, pasti. Nah, ada gitu nggak sih menurut lo, Mas Aryo dan juga Rizal, dari Anthony? Iya, harusnya itu yang dirasakan mereka juga. Yang kalau kita compare Sancho ketika dipinjemin ke Dortmund fine-fine aja tuh, ketika balik ke Dortmund lagi ya, Final UCL. sampai ke final UCL pula gitu kan. Iya kan, maksudnya di Chelsea awal-awalnya juga kayaknya dia bisa Dapat gitu ya. take ons itu kan yang menjadi atribut pemain-pemain ini selama kita tahu mereka jago take ons gitu kan, ya entah Anthony entah Sancho. Tapi ketika main di United kok lo nggak
kayak nggak pede untuk nunjukin itu. Ntar nyangkut gue balikin lagi ya ke pemain lain. Padahal lo di posisi di mana ya lo harus melakukan penetrasi, lo harus coba take on, lo coba masuk ke dalam ini, entah itu lo ngumpan, entah itu lo belok, lo nembak, apapun pilihannya setelah itu, tapi paling nggak lo berani melakukan itu. Karena di MU kayak PD-nya hilang menurut gue seperti itu. Jadi ya peminjaman menjadi pembuktian mereka untuk nunjukin bahwa kita masih pede kok untuk mainin sepak bola gitu. Kita nggak benar-benar abis gitu. Dan ini betul menjadi pembuktian buat mereka. Dan ini menarik ya, faktor kepedean itu dari segi environment gue rasa cukup berpengaruh juga gitu di MU. Dan bahkan tadi gue jadi kepikiran sama omongan Mas Aro nih. Kalau kita throwback 5 tahun terakhir bagi MU, musim di mana mereka finish peringkat paling tinggi, which is peringkat 2, itu musim 2020-2021. Musim yang mana nggak ada penonton sama sekali tuh. Mereka nggak ada pressure sama sekali, mereka performanya bisa bagus. Bahkan gue episode hari Senin Mas Aro nyinggung soal faktor individu dari Bruno. Di musim-musim itu kan Bruno bola kasih ke dia bisa ngelakuin sesuatu. Rashford pun begitu. Musim terbaik dia juga salah satu musim terbaik dia lah di 2020-2021 tuh. MU finish peringkat 2 di musim di mana satu musim itu nggak ada penonton, unbeaten juga di tandang. Jadi gue rasa musim terbaiknya MU sama Ole lah itu sebelum Ronaldo datang. Jadi gue rasa faktor environment juga sangat berpengaruh dan itu harus jadi pertanyaan tuh kenapa justru ketika ada penonton pemain-pemain ini nggak berani keluar gitu, nggak berani nunjukin sesuatu. Ya diteriakin itu ya terakhir kan diteriakin apa? Terus selalu kalah. We lose every week. Faktor. Tapi memang faktor kepercayaan diri ini sih kayak misalkan kita main fun football aja nih. Nggak bener main fun football aja kalau teman kita kayak marah-marah apa segala macam gitu tuh kita nggak pede. Fun football bayar sama kenapa dimarahin gitu. Tenggelam lama-lama kan. Passing kayak lah kita juga mau dribbling gitu ya. Iya, gua kemarin nyaman tuh main jadi endo gua. Asik. Capek jadi endo. Lu biasanya Firmino lu main. Nggak pede. Oh nggak pede. Faktor itu. Tuhannya belum balik lagi, oke jadi endo dulu. Tapi sentuhannya udah balik lagi nih. Rashford. Kan apa yang terjadi di Maguire kan juga gitu kan? Iya. Ketika lo ditekan terus, ketika lo dihujat, jadi malah bikin kesalahan mulu kan? Iya. Tapi by the time lo udah itu, ya udah dia balik bagus penampilannya. Bullying dan senioritas artinya. Enggak juga, bukan bullying. Pressure lebih ke kayak lu nggak percaya sama gue itu tuh. Lama-lama kena sendiri dia jadinya. Rashford juga gitu kan lo. Dan sampai akhirnya di Aston Villa sekarang ya kalau kemarin ngelihat kayaknya ada perkembangan lah dari Rashford dibanding permainannya di MU. Sekarang di Aston Villa sepertinya ya gimana? Walaupun sekali dua kali masih kehilangan bola ya. Iya, tapi ya masih oke lah. Tapi masih mau bantu defense. Nah, iya, masih melakukan sliding, tackle kan jarang banget kita ngeliat Rashford seperti itu. Dikasih kepercayaan ngambil tendangan bebas. Di MU kan lu udah nggak dikasih kesempatan ngambil. Iya, ini kepercayaan itu yang dikasih ya. Nah, itu kan dia butuh kan untuk kayak gitu-gitu. Dan dapat lagi kena tiang tuh. Supaya tersenyum lagi, supaya bisa perform. Happy dulu kan sebenarnya harusnya happy dulu dan itu yang lagi dicari sama Rashford. Dan gue sih nggak akan heran kalau para pemain ini justru motivasinya bukan untuk main bagus dan bisa kembali ke MU lagi. Motivasinya main bagus supaya bisa freedom dari MU. Menurut gue itu bakal terbayang-bayang mereka. Freedom lagi dibahas. Kebebasan bagi mereka. Beres saja lagi freedom. Itu dikejar. Bener kan yang diteriakin Sancho berarti nggak salah dong. Iya, bisa dicari. Bisa dibilang dicari salah. mungkin. Tapi yang gue bingung adalah satu sekarang, apakah memang karena moral pemain yang memang sangat-sangat turun karena memang banyak sekali faktor baik dari internal maupun eksternal ini yang membuat akhirnya pemain-pemain yang di luar ini jadinya bisa tune in sama klub-klub barunya. Iya. Ya lo di environment yang bukan nggak sehat ya, tapi nggak bisa ngebuat lo bermain sesuai kapabilitas lo gitu loh. Lo nggak bisa nunjukin sesuai ekspektasi publik gitu ya, karena ya segala macam itu tekanan salah satunya. Cuman kan ya wajar lah ketika lo klub besar ya fans lo ngeliat lo kalah mulu ya pasti sebel lah. Klub apapun akan seperti itu. Bahkan di Brazil mah digebugin itu kali. Mereka keluar dari stadion pasti mobil disambitin. Kan sampai seperti itu cara nunjukin fans itu terhadap lo. Cuman gimana caranya lo bisa manfaatin itu untuk melecut lo untuk nunjukin sesuatu. Nah kalau di United seperti yang kita bahas di Senin di DP juga, ya kayaknya sosok leadernya itu kan yang menurut gua tidak ada di United. Sekarang kan lagi main tarik-tarikan nih antara pemain, Amorim bahkan manajemen. Amorim dengan memaksakan taktiknya kepada para pemain ngerasa tidak nyaman, bahkan udah ada dua kubu katanya kalau gue baca di beberapa artikel di luar MC Reset, host Reset gue dari TikTok kan, gue baca beberapa artikel luar gitu katanya ada beberapa kubu di dalam yang support Amorim sama yang udah nggak respect dengan apa yang dilakukan oleh Amorim yang terlalu memaksakan. Dan
gue sih lebih ke kubu yang nggak kaget baca Nggak kaget ya, Gue iya. lebih ke nggak kaget karena player power di MU kan emang kita tahu sekuat itu gitu. Iya makanya Player siapa yang power. harus bisa nengahin masalah ini nih harusnya pelatih kepala kan yang memang harus paling didengerin gitu. Amorim. Iya harusnya tapi pelatih kepala apa kepala pelatih? nah itu dia bingung kan? beda tuh. Iya, ya kalau gue kan selalu bilang gue tetap appreciate Amorim karena dia menawarkan identity. Kan gue selalu ngomong itu kan, ini pelatih yang menawarkan identitas. Gimana pun caranya, ya lo harus ikutin gue. Gimana caranya, ini strategi yang akan gue mainkan. Yang gue pikir akan works. Mungkin pelatih kan punya Ekspektasi itu ekspektasi ya. seperti itu. Heeh. Ya ketika nggak works, ketika nggak semua pemain bisa ngikutin itu, mungkin kalau porsinya salahnya Amorim adalah dia tidak menyiapkan something yang berbeda, strategi yang berbeda. Ya kalau Ten Hag kan emang menurut gue ya nggak punya identitas yang jelas selama dia menangani United. Tapi dia punya cara, yang penting gue menang dulu gimana ya? Iya. Ya counter aja lah. Ini yang Iya. terbaik kita. Bisa ngalahin Liverpool, bisa ngalahin City, Iya. Trofi bahkan ya. Arsenal ngalahin FA tim-tim, Cup ya, FA iya, Cup, ngalahin tim-tim sebelumnya apa? Carabao. Iya. Ini kan Newcastle. pembuktian bahwa ya di saat lo nggak punya sistem, lo bisa gimana ya caranya supaya gue menang dulu dah. Nah itu Amorim kayaknya urgensi untuk mendapatkan itunya tuh belum kelihatan. Tapi ya nggak masalah juga karena kan dia pengen establish strategi utama gue dulu nih dan gue yakin ini bakal works. Tapi yang gue Dia gregetan sendiri sebagai bilang fans ya. masa audisinya ini ya sampai sekarang masih berjalan. Iya. Pemain mana yang cocok di sini, pemain mana yang cocok di sini kan lagi dia coba terus kan. Iya. Dan selama dua gelandang bertahan itu masih menjadi isu untuk membuat lo stabil, nah selama itu pula menurut gua MU masih akan suffer gitu. Nah, Dan lo cukup gimana? mengkhawatirkan kalau lihat datanya sih ya, data ketika Amorim sebelum datang dan Amorim setelah datang. Jadi secara data justru dari segi attacking ini ya, expecting goals yang mereka ciptakan menurunnya cukup drastis dibandingkan di era Ten Hag di separuh musim pertama gitu. Jadi apa yang ditawarkan sama Amorim dan sampai sejauh ini ditawarkan sama para pemain itu memang harus diakui ada kemunduran yang cukup signifikan. Itu pun dari segi menyerang, dari segi bertahan bukannya malah membaik, justru malah makin memburuk juga. Dari segi set piece, dari segi keterlibatan shoot dari open play lawan juga malah makin memburuk gitu. Jadi bisa dikatakan belum ada yang membaik gitu dari Kalau faktor-faktor menyerang ini. mungkin dari golnya Jal. Under expected dari jumlah expected tapi goal hasilnya dari nggak chance ada yang goal di gitu. create sih lebih banyak dibandingkan eranya Ten Hag. Kalau di Dari- yang musim ini doang ya, Iya, yang musim ini. iya, Tapi dari chance menurut di gua create gitu. Cuman tetap mundur, jumlah Mas. golnya iya mengkhawatirkan sih. Kemunduran. 28 gol dari 25 pertandingan. 4 bulan kurang Itu lebih. cuman lebih baik dari 3 peringkat paling bawah. Wow. Itu kan artinya emang lo lagi layak berada di zona degradasi. Iya. Berkat gol yang lo Gue cetak. gak pernah ngebayangin lo Seumur MU hidup ada ya? di ada Seumur di hidup. momen ini. Tapi seneng kan? Enggak, gue jujur kayak lu ngerti nggak? Gimana ya? Tapi gue aja jadi fans jadi kayak udah gak ada harapan. Iya. Tapi maksudnya dengan masuknya Ruben Amorim sebenarnya sempat ada secerca harapan karena dia bisa mengeluarkan Deadwood nih ibaratnya. Rashford dikeluarkan, Sancho dikeluarkan. Namun sampai kapan kita percaya Ruben Amorim sebagai agents of change dari Manchester United? Iya, tapi kan sebagai pemain juga punya hak untuk Ben, gitu kan? Iya, Ben. Gue nih cocok. Akrab. Kan di sana manggil nama. Yo, yo. Awalan lagi, nama awal Iya kan, lagi di ya. sana manggil nama kan. Orang dipanggilnya Rim. Amorim. Gue tuh cocoknya main di sini, jangan lu pasang di sini. Itu kan juga punya hak dong pemain. Amorim nggak begitu. Oh. Dia di Sporting juga sampai nekanin sampai pemain akademi pun harus main dengan gaya dia gitu. 3-4-3 which is United. Gue yakin akademi sama tim senior ya gaya mainnya pasti beda. Manajemennya berarti juga nggak oke ya untuk lihat menundukkan ego pemain Sangat United ini. idealis banget, bisa dikatakan sangat idealis karena dia Iya. terbukti di Sporting bisa sukses dengan cara kayak begitu. Tapi dia datang di tengah musim, datang ke squad MU yang gue selalu bilang ini warisan squad terburuk dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya which is warisannya Ten Hag. Ini bukan tugas yang gampang sama sekali bagi gue. Dan gue setuju sama Fai tadi, United ini kelihatannya bukan tim gede yang lagi underperform gitu. Bukan tim gede yang lagi terjebak di posisi 5 terbawah, tapi emang posisinya lagi layaknya ada di situ. Bukan karena tim besar lagi underperform, tapi emang Itu karena sekarang lo fans Liverpool aja kali. untuk sekarang Mas Dia. Untuk sekarang kelihatannya tim yang Gua layak adu posisi domba. segitu. Emang ini emang layak peringkat 15 sampai sejauh ini mereka itu kalau Eh, gue. gitu, Mas Edo. Semua statistik yang sempet gue jabarin juga di hari Senin, jumlah kekalahan 12 kekalahan dari 25 laga itu equal dengan ketika mereka degradasi tahun 73 kalau nggak salah. Mereka degradasi itu dalam 25 pertandingan itu mereka kalah 12 pertandingan. Lalu
yang tadi gue bilang apa ngegolin cuma 28 gol Dari 25 dari pertandingan. 25 pertandingan minus 7 itu setara dengan 3 tim degradasi. Ya artinya emang at this moment ya sorry to say emang posisi Liverpool lah MU. di atas ya. MU memang saat ini based on performance mereka memang mereka layak ada di posisi ini gitu. Tapi nggak sampai degradasi lah kalau gue. Berharapnya sih jangan. Peringkat 17 nih. Wah. Deg-degan. Karena jauh dari peringkat 18 nya. Iya, Beda iya, 12 tapi poin. Bener menurut gua jangan sampai lah tetap Jangan. Tim tetap besar ini. titahnya MU tuh Besar, masih sangat ya Masih ya, bisa juara FA kok. masih ada Di jalan kesempatan, ada kayak gitu FA, Europa League juga masih Iya, paling. Berat kalau Europa ada yang League. berharap masih. Tapi Lawan-lawan. lu paling sebenarnya nggak terlalu berat sih Om Hari. Oh, Apakah bisa nggak kira-kira dengan squadnya MU yang sekarang? ya enggak lah. Enggak jelas. Coba cari pesaingnya. Coba Itu aja. Lazio. Bisa itu ngelawan MU semua. Bisa ya? Bisa mereka ngelawan MU semua itu. MU bukan yang ditakutin sekarang sejujurnya di Europa Iya League. iya. Setan yang sedang kesetanan di katanya. Setan Tapi merah yang sedang kalau kesetanan. di Piala FA menurut gue ya kans terbesar mereka untuk mencuri satu tiket ke Eropa ya di FA Cup. Udah pada FA gugur. Cup. Udah pada gugur Ya yang kayak gede-gede. musim lalu mereka bisa dapat Europa League ya karena juara Piala FA. Ya FA Cup juara soalnya kan ya nggak menutup kemungkinan juara bertahan bro. Yes. Juara Oh, bertahan iya. tuh pasti Punya punya gue mau mempertahankan. Siapa yang jagoin mereka menang lawan City musim Nggak lalu? ada, Iya kan? bener. Bisa kayak gitu. Iya, gue pas di sana tuh bro, Wih, di London gue. masih di situ. Ih, gue ceritain ini. Gimana nih? Orang-orang di kafe pakai baju City. Asik. Nggak ada yang nyangka kalau MU menang. Oh. Iya. Kaget lah pasti. Akhirnya ya udah begitu aja. Nggak ada yang spesial. Karena gue di London, bukan di Manchester. Tapi Bang Dias tuh harusnya sadar gak sih? Hah? Pola hidup tuh harusnya gitu-gitu aja. Maksudnya? Jadi harusnya tahun lalu kan sama-sama tidak diunggulkan. Iya. Juara FA. Maksud lo tahun lalu gue di Liverpool, tahun ini gue ke Liverpool. Iya dong. Kalau itu iya. Kalau itu kan iya. Kita salaman dulu deh biar sama-sama lah. Siapa Amin, tahu amin. kan tim kita kan memang sama-sama kesampaian, Liverpool juara, MU juga juara. Tapi gimana jebret tim ngeliat MU yang kayaknya udah ngap-ngapan banget. Jujur gue aja nontonnya kemarin udah ngap-ngapan banget. Akankah survive dari zona degradasi atau Survive, tidak? yakin Ataukah gue. mungkin Yakin punya miracle dari FA Cup nantinya untuk lolos ke jalur Eropa. Kalian boleh tulis di Amin. kolom komentar. Gue juga pengen diaminin. Makasih. Iya, amin beneran. Gue berharap yang terbaik buat Terbaik MU. itu. Terima kasih supporter dan kita juga akan harus support terus permainan dari timnas U20 karena setelah ini akan ada live reaction. You'll never watch alone pertandingan antara Indonesia U20 menghadapi Yaman U20 di jam 17.45. Sesaat lagi kita intip-intip dulu nih pemain Indonesia yang bermain abroad di next episode. Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.